Pengangkatan dari lubang ketakutan diambil dari buku Bugar Selamanya yang ditulis oleh Kai Kusma. Ayat inti kita terdapat dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bacaannya demikian. Suatu kali saya memiliki tai lalat di wajah saya. Setiap kali saya bercukur, itu akan berdarah. Jadi saya mengangkatnya melalui pembedahan. Kata dokter itu tai lalat biasa dan tidak bersifat kanker. Saya bersyukur atas kabar baik ini, namun tidak semua orang beruntung seperti saya. Onisia memiliki tai lalat di kakinya dan telah menjalani operasi pengangkatan. Hasil tesnya tidak bagus. Tai lalat tersebut adalah melanoma yang ditakuti. Kata tersebut dapat mengirimkan gelombang teror yang mengejutkan ke dalam pikiran seseorang. Sering itu seperti hukuman mati. Beberapa hari kemudian, Onisia meminta untuk diurapi. Malam itu saya dan para tua-tua bertelut di sekitar dia dan suaminya. Dengan berlinang air mata kami mengurapinya dan memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya sesuai dengan kehendaknya. Dia selanjutnya menjalani operasi dan cangkok kulit yang lebih ekstensif. Ini kelanjutan kisahnya dalam kata-katanya. Lubang ketakutan yang melanda satu persatu sepertinya tidak dapat dijelaskan. Ini lebih buruk dari penyakitnya. Upacara pengurapan menyerukan pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Sedangkan pemberian Tuhan yang datang sebagai respon kepada kita adalah penyucian jiwa dan pengangkatan keluar dari lubang ketakutan. Dalam kasus saya, kesehatan saya pulih. Tapi saya juga suka mengingat kembali pelayanan pengurapan dalam pikiran saya. Mengingat Tuhan yang Maha Pengasih yang memberi kami harapan di saat kami putus asa. Iblis selalu siap menggoda kita untuk ragu. Tapi Tuhan bahkan lebih siap membantu kita pada saat kita membutuhkan. Namun bagaimanakah jika pengalamannya membuahkan hasil yang berbeda? Sebagaimana yang terjadi kepada Dr. Calvin Thrush. Dia adalah orang saleh bersama istrinya Agatha. Dia memulai Uchi Pines Institute, sebuah pusat pola hidup di Selma, Alabama. Dia juga diagnosis menderita melanoma. Itu berhasil diangkat, tapi kemudian itu kembali lagi. Dia diurapi, namun kanker merenggut nyawanya. Tapi dia juga dibebaskan dari jurang ketakutan. Dia meninggal sambil memuji Tuhan atas kasih-Nya. Apapun hasilnya, tidak ada alasan untuk takut. Dan tidak ada alasan untuk melepaskan iman. Tuhan menggenggam seluruh dunia di tangannya, dan hidup Anda juga. Apakah Anda cemas hari ini? Percayalah pada Tuhan. Anda juga dapat mengalami keajaiban, diangkat dari lubang ketakutan. Itulah pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana ketika Tuhan berfirman bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita sampai pada akhir zaman. Banyak pengharapan dan janji-janji Tuhan bagi kita semua. Di dalam kitab Mazmur 40 ayat 2 sampai 4, di sana juga Daud mengalami satu hal yang sangat-sangat menakutkan dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Sepertinya dia tidak bebas lagi untuk hidup. Tetapi sukacitanya diungkapkan dalam pemazmur, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Ungkapan ini adalah ekspresi ketika Daud merasakan di tengah-tengah kesulitan hidupnya, merasakan ketika dia berada di dalam keadaan yang paling buruk, Tuhan melepaskannya. Biarlah janji yang sama boleh menjadi bagian kita sepanjang hari ini, menghadapi hari ke depan, entah dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan berjaya atau dalam keadaan buruk, dalam keadaan susah ataupun senang. Tuhan menggenggam kita. Umat Tuhan yang dikasihi, biarlah hatimu selalu berpengharapan dan tempatkanlah harapan itu selalu kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan menebus kita, yang telah berjanji untuk memerdekakan kita, karena oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan untuk doa tutup, saya minta kesediaan dari Bu Dia Murti, boleh berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengar, menerima segala puji-pujian kami. Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Dan bahkan Bapa, Engkau telah menjawab segala doa-doa permohonan kami, baik yang telah terucap maupun yang belum terucap. Puji syukur dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya dan yakin Bapa, karena Engkau telah mengutus malaikat yang suci untuk menjaga, mengawal di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau akan jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit, bahkan maut, juga orang-orang yang bermaksud tidak baik. Puji syukur terima kasih juga Bapa oleh firman yang telah kami dengarkan Bapa melalui renungan pagi hari ini Bapa, di mana Engkau akan selalu melindungi kami. Kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau, Bapa. Engkau adalah nafas kehidupan kami. Engkau benteng kehidupan kami. Engkau adalah batu karang kami, Bapa. Kami manusia yang penuh dosa, Bapa, yang tidak layak datang ke hadirat-Mu. Tapi terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami sedetik pun, Bapa. Tapi yang kami percaya dan yakin dan pasti, bahwa Engkau akan selalu menuntun kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih, membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang sejuk dan tenang setelah ke hari depan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa oleh karena kasih-Mu dan rahmat-Mu yang baru setiap saat Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Engkau mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami Bapa. Hadirlah Bapa dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga. Dan biarlah Bapa, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Bapa, hanya setuju dengan kehendak-Mu, menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat bagi kami, berkat bagi mereka yang mengenal kami, berkat bagi mereka yang datang kepada kami, dan mereka semua boleh melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terimalah kami sebagaimana adanya, Bapa, dan biarlah kehendak-Mu menjadi atas kami. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, Bapa, hanya dalam satu nama anak-Mu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamatan penebus kami. Amin.